Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 linguistik akan menjelaskan makalah kami, makalah pragmatik. Pertama, yang terhormat pembimbing linguistik Bapak Dr. Wagiran. Yang kedua, yang saya hormati semua teman-teman saya, satu kelompok 6 linguistik Ormbul 2. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Pertama, Khairun Nisa Luciana. Yang kedua, saya sendiri, Editya Izza Jorul Irfani. Yang ketiga, Magna Mulia Amorianti S. Yang keempat, Ardian Maulana. Dan yang kelima, Arif H. Pertama, pendahuluan. Salah satu cabang dari linguistik yang mempelajari tentang ajaran dari sang penutur adalah pragmatik. Seorang ahli bahasa, Leach, mengemukakan bahwa pragmatik adalah studi mengenai makna ujaran di dalam situasi-situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Atau dengan kata lain, pragmatik adalah ilmu cabang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Dan dalam pragmatik inilah terdapat prinsip-prinsip tentang bagaimana seorang manusia bertutur dalam situasi tertentu. Salah satu dari prinsip tersebut adalah prinsip kesantunan atau kesopanan. Dengan mengetahui prinsip-prinsip kesantunan, kita sebagai penutur bisa menerapkan dan mengimplementasikan dalam situasi atau konteks tertentu dalam membuat tuturan. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu pembahasan. Oke, yang pertama adalah pembahasan konsep dasar pragmatik. Untuk saudara Khairun Nisa Luciana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Luciana dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pragmatik. Pragmatik adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturannya. Konteks luar bahasa ialah unsur di dalam tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan tersebut. Pengertian pragmatik menurut para ahli. Menurut Tarigan, pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana cara konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Menurut Levinson, pragmatik adalah studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi atau hubungan dengan konteks tuturannya. Sedangkan menurut Leh, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini, walaupun pada masa kira-kira 2 dasawarsa yang silam, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Jadi, kesimpulannya, pragmatik menurut Tarigan ialah telaah umum bagaimana konteks tersebut mempengaruhi seseorang dalam menafsirkan sebuah kalimat. Sedangkan menurut Levinson, yaitu mempelajari relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Sedangkan menurut Leh, pragmatik adalah ilmu bahasa yang sekarang ini lebih dikenal daripada sebelumnya. Sedangkan secara umum, pragmatik ialah ilmu yang mempelajari hubungan konteks bahasa dengan tuturannya. Salah satu bidang pragmatik yang paling menonjol ialah tindak tutur, yang kemudian oleh Austin tindak tutur tersebut dikembangkan menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Yang kedua, sumber kajian pragmatik. Ada 5 sumber kajian dari pragmatik. Yang pertama yaitu filsafat kebahasaan.
filsafat kebahasaan itu sendiri, mempelajari bahasa dari sudut pandang suatu ungkapan atau ujaran yang dituturkan. Yang kedua yaitu sosiolinguistik, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang, tujuan dan situasi pemakaiannya di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu antropologi, mempelajari bahasa dari sudut pandang asal-usul suatu bahasa yang digunakan. Yang keempat yaitu etnografi bahasa, mempelajari bahasa dari sudut pandang kebudayaan penutur bahasa. Yang kelima yaitu linguistik, mempelajari bahasa dari sudut pandang struktur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Jadi, kesimpulannya, sumber kajian pragmatik terdiri dari beberapa hal, meliputi filsafat kebahasaan yang mempelajari ungkapan yang dituturkan, sosiolinguistik yang mempelajari tujuan dan situasi pemakaian bahasa, antropologi yang mempelajari asal-usul bahasa yang digunakan, etnografi yang mempelajari kebudayaan penutur bahasa, dan yang terakhir linguistik yang mempelajari struktur bahasa dalam berkomunikasi. Asal-usul historis istilah pragmatik. Istilah pragmatik dipopulerkan oleh seorang filosof bernama Charles Morris. Morris membedakan 3 cabang tersebut, yaitu sintaksis atau sintaksis atau sintak yaitu telaah tentang relasi formal dari tanda yang satu dengan tanda yang lain. Semantik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan objek di mana tanda itu diterapkan atau ditandainya. Dan pragmatik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan penafsir. Ketiga cabang tersebut kemudian lebih dikenal dengan teori trikotomi. Akhirnya, pengarang menyimpulkan bahwa perbedaan pemakaian istilah pragmatik timbul dari asal-usul semantik karya Morris, yaitu suatu telaah dari sebagian besar jajaran fenomena psikologis dan sosiologis yang mencakup sistem tanda pada umumnya atau dalam bahasa tertentu. The continental sense of the term, atau telaah konsep abstrak tertentu yang membuat acuan pada pelaku atau agents, satu gagasan dari Carnap, atau studi istilah indeksikal atau deixitis atau gagasan Montague, atau akhirnya pemakaian dalam linguistik Anglo-Amerikan dan filsafat. Kesimpulannya, istilah pragmatik dipopulerkan oleh Charles Morris yang mempunyai perhatian besar tentang tanda atau semiotik. Morris membagi semiotik ini menjadi 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Contoh yang disampaikan oleh Morris misalnya good morning yang diperbarui oleh hukum pragmatik. Akhirnya, perbedaan pemakaian istilah pragmatik timbul dari asal-usul semantik karya Morris, di mana telah hanya sebagian besar dari fenomena psikologis dan sosiologis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktunya Khairunisa Luciana. Selanjutnya adalah pembahasan teks, kodeks, dan konteks oleh Saudara Arifki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Arifki, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks, konteks, dan kodeks. Teks merupakan produk dalam arti bahwa teks itu merupakan keluaran atau output, sesuatu yang dapat direkam atau dipelajari atau berwujud. Teks juga merupakan proses, dalam arti merupakan proses pemilihan makna yang terus-menerus. Maksudnya ketika kita menerima atau memberi informasi dalam bentuk teks, lisan, atau tulis. Makna tentunya di dalam otak, kita terjadi proses pemahaman atau pemilihan makna terhadap informasi tersebut
Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Kemudian berikut ini adalah kriteria teks. Yang pertama adalah kohesi atau kesatuan makna. Yang kedua adalah koherensi, merupakan kepaduan kalimat atau keterkaitan antara kalimat. Yang ketiga adalah kriteria yang bersifat eksternal pada teks. Yang keempat adalah intertekstualitas, yaitu setiap teks saling berkaitan secara sinkronis atau diakronis. Yang kelima, intensionalitas, merupakan cara-cara atau usaha untuk menyampaikan maksud atau pesan pembicaraan melalui sikap bicara, intonasi, dan ekspresi wajah. Intensionalitas berkaitan dengan akseptabilitas atau penerimaan informasi. Yang keenam adalah informativitas, yaitu kualitas dan kualitas informasi. Yang ketujuh adalah situasionalitas, merupakan situasi turunan. Kesimpulannya, teks merupakan bahasa yang mempunyai fungsi. Teks mempunyai dua sifat, yaitu kohesi atau kesatuan makna dan koherensi atau kepaduan kalimat. Selanjutnya adalah konteks. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah konteks menurut Cox. Konteks merupakan hubungan antar wacana yang merupakan lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu wacana. Yang kedua, pendapat menurut May mendefinisikan konteks sebagai suatu kalimat tunggal ataupun ganda yang merupakan bagian dari teks atau kurang lebih secara langsung mengelilinginya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks satu memiliki hubungan dengan teks lainnya. Kemudian contoh penggunaan konteks adalah sebagai berikut. Terima kasih, jalan pelan-pelan, banyak anak-anak. Wacana 2 adalah peringatan bagi orang yang akan melewati jalan kampung. Wacana 2 adalah kalimat jalan pelan-pelan. Apabila pejalan telah menaatinya, misal dengan mengurangi laju kendaraannya, maka wacana 1, ucapan yang diberikan kepada masyarakat kepada pejalan, yaitu ucapan terima kasih. Salah satu teks tersebut berkedudukan sebagai konteks, yaitu atau teks penjelas bagi teks lainnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konteks merupakan hubungan antara wacana yang merupakan lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu wacana dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks satu memiliki hubungan dengan teks lainnya. Kemudian selanjutnya adalah konteks. Konteks adalah suatu yang menyertai atau bersama dengan teks. Secara garis besar, konteks wacana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konteks linguistik yang merupakan konteks yang berupa unsur-unsur bahasa, dan yang kedua adalah konteks ekstralinguistik yang merupakan konteks yang bukan berupa unsur-unsur bahasa. Kemudian pengertian konteks menurut para ahli, yang pertama adalah Halliday dan Hasan berpendapat bahwa konteks itu sebagai yang melingkupi wacana, baik konteks situasi maupun konteks budaya sebagai konteks eksternal wacana. Kemudian pendapat menurut Saragih dalam perspektif LSF
memaparkan bahwa konteks merupakan wahana terbentuknya teks. Tidak ada teks tanpa konteks, dan konteks mengacu pada segala sesuatu yang mendampingi teks. Kemudian, pengertian menurut Krida Laksana, konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa, lingkungan, atau situasi atau tuturan berlangsung yang menumbuhkan makna pada ujaran, lingkungan non-linguistik dari wacana. Menurut Mulyono dan Sujono, konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur, seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, dan kode. Kemudian macam-macam konteks secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konteks linguistik yang mencakup penyebutan depan, sifat kata kerja konteks, dan preposisi. Yang kedua adalah konteks ekstralinguistik yang mencakup peranggapan, partisipasi, topik dan kerangka topik, latar, saluran komunikasi, dan juga kode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konteks adalah suatu yang menyertai atau yang bersama dengan teks. Secara garis besar, konteks wacana dibedakan atas dua kategori, yaitu konteks linguistik dan konteks ekstralinguistik. Konteks linguistik adalah konteks yang berupa unsur-unsur bahasa. Konteks linguistik itu mencakup penyebutan kata depan, kata sifat, kata kerja bantu, dan proposisi positif. Konteks ekstralinguistik adalah konteks yang bukan berupa unsur-unsur bahasa. Konteks ekstralinguistik itu mencakup peranggapan, partisipan, topik, atau kerangka topik, latar, saluran, dan kode. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Arifi, Saudara Arifi, dan selanjutnya adalah bab ketiga tentang implikatur, referensi, dan inferensi yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardian Maulana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ardian Maulana. Di sini saya akan menerangkan materi tentang implikatur, referensi, dan inferensi. Pengertian implikatur. A. Menurut Wijana, proposisi dalam kurung suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Dalam Octavianus menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. B. Menurut Rani dan kawan-kawan, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan. C. Menurut Kristal dalam Octavianus, implikatur secara umum dibagi menjadi dua, yaitu implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan dan implikatur konvensional atau non-percakapan. Berikut ini adalah contoh-contoh implikatur. Yang pertama, seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." Pernyataan itu mempunyai bermacam-macam makna yang diimplikasikan, yaitu sebagai berikut. Meminta tuan rumah menghidupkan kipas angin, meminta tuan rumah untuk membuka jendela, atau meminta tuan rumah untuk berbicara di teras. Yang kedua, Suto adalah orang Medan sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan, yang dominan suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Simpulan, implikatur menurut Wijana adalah proporsi atau suatu asumsi yang dihasilkan penutur
yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Menurut Octavianus, menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi implisit yang dapat ditentukan berdasarkan suatu tuturan. Implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan hati tersembunyi. Menurut Rani, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan, atau eksplikatur. Menurut Kristal dalam Octavianus, implikatur secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan, dan implikatur konvensional atau non-percakapan. Implikatur percakapan diderivasi berdasarkan maksim percakapan, sedangkan implikatur non-percakapan diderivasi berdasarkan konvensi-konvensi tertentu. Yang kedua, pengertian referensi. A. Menurut Jaja Sudharma, mengemukakan bahwa secara tradisional, referensi merupakan hubungan antara kata dan benda, tetapi lebih lanjut dikatakan sebagai bahasa dengan dunia. B. Menurut Sumar Lam, menyatakan referensi adalah hubungan bahasa dengan dunia tanpa memperhatikan pemakaian bahasa. C. Menurut Ramlan, yang dimaksud referensi atau penunjukan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau menunjukkan suatu satuan gramatikal yang lain. Referensi berdasarkan tempat acuannya ada dua, yaitu pengacuan endofora. Referensi ini apabila acuan atau satuan yang diaju berada atau terdapat di dalam teks. Contohnya, setelah dia masuk, Tony langsung memeluk adiknya. Yang kedua, pengacuan exofora. Referensi exofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contohnya, mobil saya kehabisan bensin, dia yang mengisinya. Referensi berdasarkan tipe satuan lingual. 1. Referensi personal. Referensi personal mencakup ketiga kelas ganti, yaitu kata ganti orang ke-1, kata ganti orang 2, dan kata ganti orang 3, termasuk singularis dan pluralisnya. 2. Referensi demonstratif. Pengacuan demonstratif atau kata ganti petunjuk menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif, yaitu waktu temporal, dan pronomina tempat atau lokasional. 3. Referensi komparatif. Pengacuan komparatif atau perbandingan ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Kesimpulan. Jaja Sudharma mengemukakan bahwa secara tradisional, referensi merupakan hubungan antara kata dan benda, tetapi lebih lanjut dikatakan sebagai bahasa dengan dunia. Menurut Sumar Lam, menyatakan referensi adalah hubungan bahasa dengan dunia tanpa memperhatikan pemakaian bahasa. Sedangkan menurut Ramlan, yang dimaksud referensi atau pertunjukan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Referensi berdasarkan acuannya dibedakan menjadi dua, yaitu pengacuan endofora dan pengacuan exofora. Referensi endofora ini apabila acuannya berada atau terdapat di dalam teks, dan endofora terbagi atas anafora dan katafora berdasarkan posisi atau distribusi acuan atau referensinya. Sedangkan referensi exofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks percakapan. Referensi berdasarkan satuan lingual dibedakan menjadi tiga, yaitu referensi personal, referensi demonstratif, dan referensi komparatif. Referensi personal mencakup ketiga kelas kata ganti diri, yaitu kata ganti orang 1, kata ganti orang 2, dan kata ganti orang 3, termasuk singularis dan pluralisnya.
Pengertian demonstratif atau kata-ganti penunjuk dibagi menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu atau temporal dan pronomina tempat atau lokasional. Pengajuan komparatif atau perbandingan ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk, wujud, sikap, watak, perilaku, dan sebagainya. Yang ketiga, pengertian inferensi. A. Menurut Cumingis, inferensi merupakan intisari informasi baru yang bersifat implisit dan eksplisit dari informasi yang diberikan. Inferensi terdiri dari tiga hal, yaitu inferensi deduktif, inferensi elaboratif, dan inferensi percakapan. B. Inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan. Itu menurut Eccles dan Hasan. Dalam bidang wacana, istilah itu berarti sebuah proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis, menurut Anton M. Mulyono. C. Menurut Gumpers, inferensi percakapan adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks. Dengan cara itu, pendengar dapat menduga maksud dari pembicara, dan dengan itu pula pendengar dapat memberikan responnya. Inferensi terdiri dari tiga hal, yaitu inferensi deduktif, inferensi elaboratif, dan inferensi percakapan. Inferensi deduktif memiliki kaitan dengan makna semantik. Implikator percakapan, peranggapan, dan sejumlah konsep lain memuat kegiatan inferensi, yaitu inferensi langsung dan tak langsung. Inferensi elaboratif adalah urutan dari sederhana ke kompleks atau umum ke rinci, yang memiliki karakteristik khusus. Tuturan dapat berimplikasi proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut, atau disebut implikator percakapan. Kesimpulan. Menurut Cumingis, inferensi merupakan intisari informasi baru yang bersifat implisit dan eksplisit dari informasi yang diberikan. Inferensi terdiri dari tiga hal, yaitu inferensi deduktif, inferensi elaboratif, dan inferensi percakapan. Inferensi deduktif dibagi menjadi dua, yaitu inferensi langsung dan tak langsung. Inferensi elaboratif adalah urutan dari sederhana ke kompleks atau dari urutan umum ke rinci yang memiliki karakteristik khusus. Inferensi percakapan dapat terjadi dalam tuturan atau percakapan. Grice dalam artikel Logis and Conversation menyatakan bahwa tuturan dapat berimplikasi proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut, atau disebut implikator percakapan. Menurut Anton M. Mulyono, inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan. Menurut Gumpers, dalam wacana lisan yang bersifat dialogis atau percakapan, makna-makna ujaran tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek formal bahasa atau kalimat, melainkan juga oleh konteks situasional. Jadi, inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunanya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudara Ardian. Selanjutnya adalah pembahasan prinsip kesantunan bahasa yang akan dijelaskan oleh Magna Mulia. Untuk Saudari Magna Mulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magna Mulia Morantismana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kesantunan bahasa. Definisi kesantunan bahasa dalam KBBI edisi ketiga dijelaskan yang dimaksud dengan kesantunan adalah kehalusan dan baik atau budi bahasanya, tingkah lakunya. Pendapat lain diuraikan bahwa kesantunan atau politines, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Zamzani, kesantunan politines merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika.
Rahardi, penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa atau language use dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang mewadahinya. Fraser menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. 1. Pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial atau the social norm view. 2. Pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan atau conversation maxim dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka atau face shaving. 3. Pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhnya sebuah kontrak percakapan atau conversation contract. 4. Pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Menurut Shire, secara singkat dan umum ada 3 kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur kita. Ketiga kaidah itu adalah 1. Formalitas atau formality, 2. Ketidaktegasan atau hesitancy, 3. Kesamaan atau kesekawanan atau equality or camaraderie. Jadi, menurut Shire, bahwa sebuah tuturan disebut santun kalau ia tidak terdengar memaksa atau angkuh. Tuturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi senang. Kesimpulan dari semua itu yaitu definisi kesantunan dalam KBBI, kesantunan adalah kehalusan dan baik atau budi bahasanya, tingkah lakunya. Menurut Zamzani, kesantunan atau politeness merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Menurut Rahardi, penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa atau language use dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. C. Prinsip kesantunan berbahasa. 1. Maksim kebijaksanaan. Menurut Rahardi, mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegangan pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Menurut Wijana, menambahkan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. 2. Maksim kedermawanan. Menurut Leach, maksud dari maksim kedermawanan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sendiri 14 besar mungkin. Menurut Rahardi, mengatakan bahwa dengan maksim kedermawaan atau maksim kemurahan hati, para peserta petutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Shire menggunakan istilah maksim penerimaan untuk maksim kedermawaan. Rahardi memberikan contoh sebagai berikut. 3. Maksim penghargaan. Menurut Wijana, maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nadar memberikan contoh tuturan ekspresif, yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, memuji, dan 15 mengucapkan bela sungkawa. Rahardi menambahkan, dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. 4. Maksim kesederhanaan. Menurut Rahardi, mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Wijana mengatakan, maksim kerendahan hati ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. 5. Maksim permufakatan. Menurut Rahardi, dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur.
Wijana menggunakan istilah maksim kecocokan dalam maksim permufakatan. 6. Maksim kesimpatian. Leitch mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Menurut Wijana, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Jadi kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip kesantunan ada 6, yaitu maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, pemufakatan, dan kesimpatian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudari Magna Mulia Amorianti Sukmana. Tadi telah dibacakan materi-materi dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8, kelompok 6 linguistik. Kesimpulan dan saran, kesimpulan, pragmatik dapat dianggap sebagai salah satu bidang kajian linguistik yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Wujud tuturan yang dahulu dibuang di keranjang sampah karena tidak dapat dianalisis secara linguistik, sekarang merupakan lahan subur dalam kajian pragmatik. Baik semantik maupun pragmatik sama-sama mengkaji arti namun dari sudut pandang yang berbeda. Semantik mengkaji arti lingual yang tidak terikat konteks, sedangkan pragmatik mengkaji arti yang disebut the speaker's meaning atau arti menurut tafsiran menurut penutur yang disebut maksud. Arti penutur tafsiran penutur atau maksud itu sangat bergantung konteks. Tanpa perhitungan konteks, arti itu tidak dapat dipahami. Saran mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini serta mahasiswa yang telah membahas tentang pragmatik ini pada khususnya, mahasiswa harus mampu menguasai pengertian pragmatik, konsep dasar pragmatik, teks, konteks, konteks, implikatur, referensi, inferensi, dan prinsip kesantunan bahasa. Terima kasih, kami dari kelompok 6. Minta maaf bila terdapat kesalahan tutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.